Baik, kita lanjutkan. Saya ke Bang Saud ya, kasih giliran Bang Saud merespon tadi yang disampaikan Bang Hendarsam. Ya, yang paling penting begini loh. Emang kita ini jadi orang Indonesia ini baru, Pak. Ya kan? Apa yang terjadi di sekeliling kita kan kita bisa rasakan. Gak usah lah kita pakai statistik yang dibuat oleh TI dengan 9 lembaga yang menilai kita dapat 37. Ketika saya topnya itu kan 40, Bang Refri ya. 40 topnya itu begitu undang-undang KPK disetujui oleh rejim sebelumnya itu anjlok langsung 34. Ibaratnya itu 10 tahun. Ya, dari 40 jatuh ke 34 itu rezim Jokowi. Itu jelas. itu praktis itu sama dengan hari pertama praktis sama dengan hari pertama Jokowi dilantik. Itu indeks persepsi korupsi 34. Jadi dari sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. Itu jelas. Jangan salahin saya. Itu dunia internasional yang menilai. Even indeks persepsi korupsi dalam pengertian varietas demokrasi dari 5 tahun ini turun ke 24. Dari 25 dari 1 sampai 100 jatuh ke 22. 22 itu cara kita menjalankan demokrasi itu udah amburadul. Salah satu ya saya nggak menyalahkan apa yang kita sebut bagaimana kita menjalankan konsensus, menjalankan pemilu, menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam elektoral. Yang saya selalu bilang anak belum cukup umur langsung bisa jadi wapres. Itu termasuk yang dinilai oleh internasional. Jangan salahkan saya. Ya kan? Kenapa kita buktinya jatuh dari 25 ke 22. Jadi 9 lembaga yang menilai kita dapat 3-4 hari ketika Prabowo mulai masuk. Tapi kemudian dia dapat lucky blow. Kemarin baru beberapa bulan dia naik ke 37. Dia dapat kayak pas mau nonjok masuk tuh orang gitu kan. Dapat dia naik 3. Jadi ini saya bilang sinyal bagus gitu. Jadi maksudnya gini loh. Kalau memang kita mau bicara hari ini kan Noel kehadirannya kan dalam kaitan kontestasi demokrasi. Iya dong. Yang disebut sebagai relawan-relawan segala macam itu kan. Kalau enggak itu kita nggak bicara variabel yang disebut varietas demokrasi dapat 22. Nah pertanyaannya adalah ketika kemudian demokrasi yang carut-marut ini, nah yang di sini ada yang disebutnya Economic Intelligence Unit, di sini World Economic Forum, di sini World Justice Project, di sini Competitiveness Index, di sini World Justice Project, di sini Political Economic Risk Consultancy. Ini semua 9 ini mesin utamanya itu demokrasi. Itu yang saya bilang kalau Prabowo mau keren, wajibin orang datang ke kota suara nanti, wajib memilih supaya kemudian relawan-relawan ini nggak dikasih beban gitu. Ini kan mereka dikasih beban sebenarnya oleh partai politik dan relawan-relawan ini supaya orang datang dibujuk dengan cara macam-macam. Wajibin orang datang ke bilik suara, bikin undang-undangnya. Ini relawan masuk fokus membina orang, jadi nggak ada transaksional isu. Ya, itu yang utama sebenarnya. Demokrasi itu kalau kita bisa beresin di varietas demokrasi yang dapat nilai 22 itu, sehingga kita dapat 34 sekarang secara keseluruhan indeks persepsi korupsi, ini akan menyelesaikan termasuk saya Anda bilang tadi soal tenaga kerja. Coba Anda bisa bayangkan undang-undang yang disebutnya sebagai ada omnibus law itu memperbaiki lebih 70 undang-undang. Undang-undang itu dikasih nama undang-undang cipta kerja. Noel memperbaiki cipta kerja. Dia nggak ngerti, dia baca nggak itu undang-undang cipta kerja itu. Jadi maksud saya gini loh. Kita nggak bisa nyalahkan ini kepada orang yang udah tersangka, udah silakan dia tanggung jawab, hukumnya diperberat, kalau memang perlu hukuman seumur hidup, atau Prabowo udah janji mau dikirim ke satu pulau, kemudian dia singgah di sana, tapi jangan salah, Noel ini bisa juga kayak buru-buru pekerja-pekerja dari Inggris yang dikirim ke Australia karena nyuri sepatu, ya kan? Jadi Perdana Menteri dia. Iya, itu sejarah Australia. Jadi Noel kalau dikirim ke satu pulau itu dia jadi gubernur ya, kita angkat dia bagus dia berarti kan gitu. Tapi kita berbicara mengenai korupsi sendiri. Tadi ada disampaikan pengawasannya memang tidak jalan begitu. Ada inspektorat di sana dan ini pembiaran Bang dari 2019. Dan mungkin saja kalau Bang Andi tadi yakin mungkin mundur ke belakang juga ada. Banyak. Kemarin saya udah debat juga sama kita bicara mengenai soal pencegahan. Uangnya KPK itu di banyak pencegahan. Termasuk model-model, tadi Endarso sudah jelaskan juga model-model yang disebutnya sebagai perizinan terpadu satu pintu. Saya selalu mengatakan jendelanya banyak bro. Perizinan terpadu satu pintu, tapi jendelanya banyak. Ini kan jendela-jendela ini semua. Jadi persoalannya kembali lagi, how do we kita menjaga orang-orang baik tadi, itu yang saya bilang,
solusinya tetap kembalikan undang-undang KPK, jadi politisasinya lebih mirip. Kemarin kita diskusi ini kan politisasi. Nol ini politisasi. Enggak, sebenarnya kalau OTT itu adalah produk dari dua bukti yang cukup. Tapi ketika kemudian kepercayaan di KPK itu menjadi begitu rendah, dan salah satunya adalah mengangkat itu, kemudian kita akan lakukan kembali undang-undangnya, sehingga kemudian Prabowo dia akan melihat sesuatu itu akan lebih karena KPK bagian dari pemerintah saat ini. Dia akan lebih otomatis bekerja tanpa harus menginspirasi. Terus orang bilang, diomongin aja Pak Saud nggak berubah, apalagi nggak diomongin. Ya memang kita minta Prabowo harus ngomong terus setiap hari. Diomongin aja nggak berubah, apalagi nggak diomongin gitu loh. Nah, jadi sekali lagi, kalau saya katakan, kalau kita mau membereskan ini, Noel hanya bagian kecil-kecil dari persoalan yang cukup banyak. Dia hanya gunung es di bawah gede banget di bawah. Yakin deh. Oke, gede banget itu artinya memang harus sampai misalnya pemeriksaan Kan jelas, bertanggung angkanya jawab, pucuk 37. pimpinan misalnya, level menteri, di rezim sebelumnya, itu juga ikut diperiksa. Oh iya dong, kan kalau gitu hukum nggak adil, nggak pasti, nggak bermanfaat. Jadi cek kalau memang 2019 itu siapa-siapa aja. Kan itu daluarsanya kan 18 tahun tuh. Masih bisa dikejar ke belakang tuh. Oke, baik. Bang Adi ada mau menambahkan? Ya saya setuju dengan Bang Saud gitu ya. Tapi karena begini juga, masalahnya kan Kementerian Tenaga Kerja ini kan berhubungan dengan rakyat yang kecil, buruh ya. Luar biasa gitu. Apalagi kalau kita lihat K3 ini kan syarat utama suatu perusahaan untuk bisa ikut tender ya, dan yang lain-lain sebagainya, dan juga untuk pekerjanya juga. Bayangkan ya, 2024 itu 497.000 kasus ya, angka kecelakaan kerja. Kemudian 2023 itu sekitar berapa itu? 297.000 kasus. Nah ini kan butuh yang namanya perlindungan gitu loh kepada para pekerja. Kalau kembali lagi ya, ini 6 juta ini apakah pada 2019, apakah sebelumnya memang sudah 6 juta? Ini mesti ditelusuri juga gitu loh. Ya. Jadi inilah yang dinamakan, kan salah satu dari yang terkena OTT itu, yang namanya Bobby, yang pemain utama yang dibilang Sultan, ya, itu nama Sultan itu dari siapa gitu. Kalau itu dari nol, itu sangat menyakiti hati kita semua. Berarti dia tahu sebetulnya itu, ya kan? Itu yang kita bilang miris buat kita untuk itu, ya. Ini yang namanya Sultan ini mempunyai perusahaan K3, coba. Punya perusahaan K3, jadi semuanya memang dia tahan, pakailah perusahaan saya. Akan selesai dengan segera. Kan begitu. Berarti ini memang sudah acak adut lah ya di dalam Kementerian Tenaga Kerja ini. Makanya saya bilang tadi, mitigasinya itu nggak ada. Bagaimana fungsi dari Inspektur Jenderal, nanti dimarahin tadi sama Bang Saud kalau bilang Inspektur Jenderal bagaimana kan. Tapi itulah penting buat kita untuk pemerintah Pak Prabowo ini juga harus juga kontrol lah bagaimana fungsi dari Irjen itu. Oke. Gitu. Baik, Bang Refli, sekarang pertanyaannya sesuai judul kita ya. Apakah kemudian amnesti itu bisa kita pertanyakan, ada celah di sana, atau jangan-jangan sudah ambiar? Karena kita melihat kasus sebelumnya, ada amnesti konon yang katanya diobral. Iya, jadi menurut saya Noel kebangetan. Ya. Tadi Bang Ganda bilang sudah kasih tinja ke Presiden Prabowo, tapi kemudian tiba-tiba dia mau ngasih tinja yang lain, yaitu minta amnesti. Itu kan orang nggak tahu diri namanya. Bayangkan, belum diproses, ya kan? Tapi secara psikologi dia udah nyerah duluan. Udah, ya saya ngaku salah. Udah langsung salah kan, ya kan? Amnesti itu artinya dia ngaku salah dan minta ampunan. Nah, tetapi bukan begitu teori tentang amnesti. Amnesti itu kan biasanya sangat dikaitkan dengan kelompok politik tertentu, dikaitkan dengan ada upaya untuk rekonsiliasi dan lain sebagainya, dan biasanya global amnesti itu. Jangan lupa amnesti terhadap Hasto kemarin itu bukan hanya Hasto sendiri loh, ada 1000-an lebih yang mendapatkan amnesti termasuk Gus Nur. Yang spesifik itu Tom Lembong abolisi. Karena itu menurut saya kita harus memberikan yang namanya efek jerah. Jadi hulu dan hilir tuh kalau soal korupsi ini. Hulunya adalah rekrutmen pejabat-pejabat publik. Udahlah, saya ini objektif aja. Kan saya udah bilang, saya kan nggak juga tertarik untuk jabatan publik sampai ke 2029 dan lain sebagainya. Tetapi saya mendorong orang-orang yang baik, yang punya komitmen untuk duduk pada jabatan-jabatan publik. Masa yang direkrut
orang yang pernah mengembalikan dana korupsi 27 miliar direkrut lagi jadi menteri. Kemudian wakil menteri yang pernah menjadi tersangka dan mau dijadikan tersangka lagi nggak berani KPK-nya waktu kita datang ke KPK karena dilindungi oleh kekuasaan, oleh aparat penegak hukum. Kemudian orang yang dari partai politik yang sudah ada 11 sprindik. Saya dikasih tahu tuh dengan orang itu yang katanya dia lagi makan bareng, tiba-tiba tersangka, dijadikan tersangka itu. Jadi status tersangka. Berhenti dari partai politik, dicabut status tersangkanya. Kan kacau. Itu direkrut lagi. Maksud saya ingin meyakinkan diri saya bahwa Presiden Prabowo ini adalah presiden yang 100% ingin membuat negara ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, kan begitu. Salah satunya adalah dengan memberantas korupsi. Tapi saya belum melihat hulunya, rekrutmen pejabat-pejabat publiknya terutama di seputar kekuasaan. Belum lagi dia kemudian menggemukkan pejabat jabatan itu sampai 100-an. Bayangkan bagaimana bagi-bagi kuenya di tengah masalah finansial yang sangat berat. Nah, itu hulunya. Hilirnya harus ada efek jerah, deterrent effect terhadap mereka yang memang korup. Hari ini kita menyaksikan korup bertriliun-triliun barangkali jumlah secara keseluruhannya bebas. Dapat potongan, remisi, dapat apa. Tiba-tiba bebas. Mudah sekali. Ya, saya ingin mengatakan terpaksa namanya Setia Novanto misalnya. Jadi orang menganggap udahlah kita korupsi itu yang banyak-banyak gitu. Nanti ketika di lapas hanya orang yang korupsinya banyak yang kemudian bisa sejahtera di sana. Ya kan? Nah, hulu dan hilir itulah yang harus dicek. Kalau tidak, orang hanya mengandalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kacau sekali. Ngapain kita bernegara kalau hanya ya sudahlah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah Anda mau masuk surga atau neraka. Kan nggak begitu bernegara. Bernegara itu adalah Anda harus buat sistem yang baik, hulu dan hilir itu punya pertahanan dan benteng yang kokoh untuk dua hal. Tidak terjadi korupsi. Kalau korupsi terjadi, maka penegakan hukumnya jelas dan tegas. Oke, nimbrung supaya singkat. ke arah amnesti tadi. Jadi amnesti, abolisi, ya, gerasi dan rehabilitasi itu saya sedang minta sekarang untuk kelompok saya yang 1000-an orang. Ya, dipenjara oleh Jokowi. Saya dipenjara. Jumhur dipenjara, Rocky hampir dipenjara, Habib Rizik dipenjara. Semua orang dipenjara 1000-an lebih. Ya, semua kasusnya politik. 2019 semua pendukung Prabowo itu ratusan orang ditangkapin, digebukin di strom listrik. Nah, ini kita sedang ngajukan, saya sudah serahkan ke Dasko, Profesor Dasko, ya, dan dia janji akan memproses itu, sampai sekarang belum. Yang kemarin dikeluarkan oleh Prabowo itu, ya, itu hampir semua kasusnya kasus kriminal. Ya, ini memang ada miss ini, anak-anak buah Prabowo ini harus ditegur nih. Ya, karena di zaman Soekarno dia membebaskan, mengamnesti semua Darul Islam. Ya, kecuali kartu Yang kemarin sendiri, semua kriminal, ada yang korupsi juga. ya kan korupsi semua yang dikeluarin kemarin. Kecuali Gus Nur. Ya, itu zaman Soekarno. Jadi 4 kekuasaan Prabowo ini bukan untuk kriminal, tapi untuk orang politik seperti saya kasusnya, ya. Nah, zaman Soekarno selain Kartosuwiryo dihukum mati oleh Soekarno, lainnya dibebasin, diampunin. Ya, di zaman Habibie, Budiman Sujatmiko, Sri Bintang Pamungkas, apa semua yang tahanan politik Orde Baru dibebasin. Ya, jadi kita itu minta dikembalikan lagi marwahnya itu, 4 kekuasaan itu harus dikembalikan kepada orang politik. Ya, orang politik, maksudnya Noel itu orang politik, tapi kasusnya kasus korupsi nggak boleh dong. Ya kan, tapi harus diberikan kepada orang politik yang kasusnya politik. Artinya koruptor tidak pantas dapat amnesti. Tidak pantas. Nah, nanti orang membuat exception, ya, kekecualian itu, misalkan kasus siapa namanya Tom Lembong, itu kita bisa berdebat, tapi saya belum mau di season ini kalau masih ada season. Hasto, ya buat saya itu purely politik, ya, tapi saya bisa berdebat juga soal itu. Nah, tapi Noel ini udah jelas-jelas korupsi, jadi korupsi itu jangan dikasih gitu loh, kalau bisa hukum mati aja korupsi ini gitu loh. Terima kasih. Jadi ada satu yang mau saya tambahkan. Boleh ditambahkan nanti usaha jeda, kita harus jeda. Kita akan kembali, kami juga mengundang Anda yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube live streaming CNN Indonesia. Anda bisa mengajukan pertanyaan, ketik pertanyaan Anda di kolom chat, kami akan bacakan usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.